Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau pernah berkata, kata beliau, tarkul manahi hiyal asyaddu, meninggalkan kemaksiatan itu hiyal asyaddu, itu sangat-sangat berat. Jadi kata beliau, meninggalkan kemaksiatan itu berat sekali. Fa inna ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu ahadin. Setiap orang, setiap manusia itu sanggup yang namanya melakukan ketaatan. Wa tarkus syahawati la yaqdiru 'alaiha illa siddiqun. Akan tetapi kata beliau, kata Al-Imam Al-Ghazali, berpaling dari yang namanya syahwat, berpaling dari yang namanya hawa-hawa nafsu yang membawa kepada keburukan-keburukan hanya mampu dilakukan oleh mereka illa siddiqun, oleh mereka orang-orang yang siddiqun. Siapa mereka orang-orang yang siddiqun ini? Mereka orang yang benar-benar beriman. Mari kita memahami, mari kita coba mentadaburi perkataan dari Hujatul Islam, beliau Al-Imam Al-Ghazali. Apa sebenarnya maksud dari Al-Imam Al-Ghazali sehingga beliau berani berfatwa seperti ini? Mengapa beliau katakan meninggalkan maksiat itu sangat-sangat berat, bahkan lebih berat daripada yang namanya melaksanakan ketaatan. Lebih berat meninggalkan kemaksiatan daripada melaksanakan ketaatan. Bukankah kalau kita melihat, kita pahami, kita lihat yang namanya seseorang menjaga sholat 5 waktunya saja itu sangat berat. Kalau ada orang berani mencoba untuk belajar istiqomah, benar-benar dia menjaga sholat 5 waktunya, itu berat. Bukankah kita tahu bersedekah, menuntut ilmu, umrah, haji dan amalan-amalan tersebut itu pun sangat berat. Mari kita pahami. Maka mari kita bertanya kepada diri kita, mari kita coba pahami lagi bahwa apa? Mari kita balik bertanya, bukankah orang-orang munafik itu juga sholat 5 waktu? Bukankah kita tahu mereka orang-orang munafik banyak yang melakukan ibadah? Bahkan kalau kita membaca sejarah, kita mendengar, kita membaca sejarah, orang-orang munafik di zaman Nabi selalu sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah orang kaya yang zalim juga terkadang gemar untuk bersedekah? Bahkan kita tahu, bahkan ada yang sudah dikatakan dia koruptor, memakan uang rakyat, juga melaksanakan haji dan umrah, bahkan bisa jadi mereka melakukan berkali-kali ini. Maka mengapa Al-Imam Al-Ghazali mengatakan at-ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu ahadin, melakukan ketaatan hampir semua orang itu bisa. Sholat bisa, puasa bisa, sedekah bisa, haji umrah berkali-kali bisa, melakukan ketaatan itu hampir semua orang bisa. Mau dia itu yang benar-benar taat, mau dia itu orang yang fasik, mau dia itu orang-orang yang munafik, semua bisa melakukan ketaatan, semua bisa. Maka kadang-kadang kita tertipu dengan penampilan. Ada orang yang kelihatannya soleh, kelihatannya solehah di keramaian. Ada nggak yang kira-kira begitu? Tetapi ternyata
begitu tidak terlihat makhluk, tidak terlihat manusia, mereka berani melakukan kemaksiatan. Maka kenapa kata Imam Al-Ghazali, at-ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu ahad. Jadi melakukan ketaatan itu semua orang bisa, mudah melakukan ketaatan. Tapi apa? Wa tarku sahawati la yaqdiru 'alaiha illa siddiqun. Sedangkan apa? Yang namanya meninggalkan kemaksiatan itu harus benar-benar diusahakan. Dan mereka yang mampu meninggalkan kemaksiatan itu adalah mereka siddiqun. Siapa? Mereka yang benar-benar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan, ya, para ulama menyampaikan, diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir, beliau menyampaikan ada seseorang yang banyak beramal saleh, akan tetapi mati dalam kondisi su'ul khatimah karena kemaksiatan yang telah membelenggu di ujung kematiannya. Ada orang-orang yang terlihat saleh tapi ternyata mati dalam kondisi su'ul khatimah, mati dalam kondisi yang buruk, mati dalam kondisi yang jelek. Bahkan diceritakan ada seorang muazzin. Kita tahu muazzin itu orang yang sering memandangkan azan. Bahkan kita tahu fadilahnya, keutamaan orang yang senantiasa melaksanakan azan. Ini dikatakan, diceritakan oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi. Beliau mengatakan bahwa apa? Muazzin ini wafat dalam kondisi kafir gara-gara tidak bisa lepas dari fitnah perempuan. Padahal kerjanya muazzin melakukan ketaatan, melaksanakan ketaatan. Muazzin selalu dia pergi ke masjid, bahkan datang pertama kali di masjid, senantiasa sholat 5 waktu di masjid, di shaf yang pertama. Tapi ternyata ketika diuji dengan syahwatnya, ia khilaf, tidak mampu untuk menerima ujian itu. Maka kenapa Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau cuma sekedar melaksanakan ketaatan itu mudah, semua orang bisa. Tapi meninggalkan kemaksiatan perlu mujahadah, perlu kesungguhan untuk kita mampu meninggalkan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan itu. Maka kenapa beliau Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa meninggalkan larangan Allah itu lebih sulit daripada melaksanakan ketaatan karena beberapa alasan. Kata beliau, yang pertama, syahwat dan cinta. Maka kalau orang sudah terbawa oleh syahwatnya, maka larangan Allah ini seringkali terkait dengan syahwat dan cinta. Kalau kita melihat, membaca, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali larangan Allah itu yang berkaitan dengan syahwat dan cinta. Maka kita pahami, meninggalkan larangan tersebut memerlukan kekuatan untuk menahan diri dari yang namanya nafsu. Perlunya kita untuk menjaga, mengendalikan hawa nafsu ini. Allah berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan? Mengapa kamu menyuruh orang lain melakukan kebaikan? Padahal dirimu sendiri melupakan kewajiban itu. Padahal
padahal kamu membaca Alkitab. Mengapa kamu tidak berpikir ini? Maka kadang-kadang kita lihat banyak orang yang secara zahirnya dia melaksanakan kebaikan-kebaikan, tapi karena dia tidak bisa mengendalikan syahwatnya, maka dia terjerumus kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Maka pentingnya kita hari ini benar-benar mengendalikan hawa nafsu tersebut. Lalu beliau juga menyampaikan, seseorang itu meninggalkan larangan itu sulit. Kenapa? Karena faktor dari yang namanya kebiasaan. Larangan Allah seringkali terkait dengan yang namanya kebiasaan. Ada kadang-kadang kita sudah melakukan hal-hal yang sifatnya sudah biasa, sulit untuk kita meninggalkannya. Contoh, kita sudah biasa ghibah, ngomongin orang, gosip. Apa itu gosip? Digosok-gosok makin sip, ngomongin orang, ghibah. Padahal kita tahu itu larangan, tapi karena sudah terbiasa, sulit meninggalkannya. Terbawa kita dengan suasana di kantor, tempat kerjaan, lagi sambil kerja bicarakan, asik lama dengan lisan-lisan itu. Faktor kebiasaan ini, maka meninggalkan yang namanya larangan tersebut memerlukan apa? Kekuatan untuk apa? Mengubah kebiasaan kita. Ubah kebiasaan. Nah, itu perlu mujahadah, perlu kesungguhan. Untuk itu. Yang selanjutnya kata Imam Al-Ghazali, mengapa meninggalkan larangan itu begitu sulit? Karena apa? Faktor nafsu. Seringkali nafsu yang buruk itu lebih kuat mengendalikan kita. Ini keinginan untuk melaksanakan keburukan-keburukan itu kuat dibanding melaksanakan ketaatan-ketaatan. Maka kita dikendalikan oleh nafsu-nafsu yang tidak baik. Maka kenapa Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ada 3 level jiwa nafs di dalam diri kita. Nah, nanti kita tinggal lihat diri kita masing-masing, kita masuk level yang mana ini. Gak usah lihat orang lain, kita lihat diri kita. Yang pertama, level jiwa yang pertama itu adalah apa? Nafsu amarah. Nah, di level ini nafsu amarah yang apa? Selalu suruh supaya seseorang itu buat jahat, buat kemaksiatan terus. Selalu bawaannya, yang mengendalikan nafsu amarah ini apa? Seseorang yang selalu melakukan kemaksiatan. Ini orang yang sudah dikendalikan dengan nafsu amarah. Tidak ada kebaikan dalam dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau Al-Imam Al-Ghazali, nafsu lawamah. Di level kedua ini nafsu lawamah. Apa? Orang yang masuk dalam kondisi level nafsu lawamah ini yang kadang-kadang dia kalau berbuat maksiat dia nyesel. Tapi terus dia ulangi lagi kemaksiatan tersebut. Lagi buat maksiat, sudah buat maksiat, nyesel saya. Sadar lagi di tempat-tempat pengajian, majelis ilmu, ingat dosanya. Lalu di majelis-majelis zikir, nangis dia, taubat, nangis. Tapi begitu dia keluar dari sana, kembali lagi ke komunitasnya, kembali apa? Dia ulangi kesalahan itu. Ini nafsu lawamah. Orang yang kadang-kadang kalau buat maksiat dia nyesel. Dia tahu dia buat maksiat, dia tahu itu salah, dia menyesal, dia minta maaf, dia minta ampun. Tapi gak beberapa lama
dia mengulangi kebiasaan-kebiasaan itu. Ini level kedua. Kira-kira kita di level yang mana ya? Level pertama apa level kedua nih? Ada level yang ketiga. Kata Al-Imam Al-Ghazali, apa level jiwa yang ketiga? Adalah nafsu mutmainnah. Apa nafsu mutmainnah ini? Seseorang yang sudah di level 2, level ketiga ini, nafsu mutmainnah ini apa? Yang jiwanya sudah tenang. Ini selalu kebaikan-kebaikan yang ada dalam dirinya, keberadaannya itu selalu membawa kebaikan-kebaikan, bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Ini mereka yang di level nafsu mutmainnah. Bapak Ibu kira-kira masuk yang gimana? Di level pertama nafsu amarah, apa di level kedua nafsu lawamah, yang kadang-kadang kalau buat maksiat nyesel, lalu udah itu ngulangi lagi. Apa kira-kira di nafsu mutmainnah yang sudah tenang, selalu berbuat kebaikan-kebaikan, kira-kira di level yang mana ibu-ibu? Nafsu mutmainnah apa nafsu amarah? Jangan. Nafsu mutmainnah ya Pak. Nafsu lawamah, iya. Yang kadang-kadang kalau buat maksiat, buat salah, nyesel kita sudah buat masalah, buat maksiat, tapi udah itu udah nyesel, mulai lagi